Puasa selalu ada hikmah. Balik lagi dengan Kang Kholis, narasumber kita yang luar biasa, yang mudah-mudahan memotivasi kalian semua yang nonton biar bisa kepilih di kampus idamannya ya. Alhamdulillah Kang Kholis. Masya Allah, Kayak gitu. itu dia ya. Terus akhirnya sejauh ini juga udah jadi startupnya. Nah sejauh ini startup yang tadi udah dibikin, sudah berapa banyak orang yang mendapat manfaat dari startup tadi itu? Nah, kalau berapa manfaat memang sifatnya masih perkiraan ya. Jadi kan program-programnya itu seperti hitanan massal, terus kita ada program santunan yatim saat Ramadan, dan juga program penyaluran hewan kurban. Oh itu juga ya? Iya, ada juga. Jadi alhamdulillah di tahun kemarin, di tahun ini kami itu menyalurkan titipan dari Mudohi itu ada yang ke Maluku. Wah udah nyampe Ke sana. Maluku, kita punya mitra desa binaan di sana. Terus jamnya udah beda 2 jam tuh di sana. Ya. Ada WIT. Ikut ke sana? Saya nggak ke sana. Saya nitip ininya aja, hewannya gitu. Masya Allah. Jadi kurang lebih ya setahun 1.000 lebih lah. Setahun 1.000 lebih minimal. Dan minta tolong juga ceritain Kang Kholis, gimana perjuangan jadi anak sulung dari belasan adik. Tentu kita punya cita-cita, pengen nyenengin mereka, tapi kan Masya Allah. Gimana tuh rasanya di-share ke kita-kita? Ya, jadi waktu itu Bapak itu di momen-momen terakhir ya. Waktu itu memang lagi masa-masa akhir COVID di sekitaran pertengahan 2021. Kang Kholis masih SMA Saya atau masih udah kuliah, masuk tingkat 3 lah. Oke, terus? 3. Jadi Bapak itu sempat kena COVID. Dan memang dulu punya riwayat penyakit paru-paru. Karena sering sekolahnya itu lumayan jauh, sepedahan, subuh-subuh. Ya kena paru-paru basah dan ya paru-paru basah, dan sempatlah pernah koma 3 hari kayak gitu. Jadi saat kena COVID itu lumayan berat pernafasan. Nah saat itu saya coba antar bareng sama ibu ke rumah sakit, dan qadarullah di maghribnya kelihatannya memang sudah stabil. Kita tinggal sebentar, ternyata sudah waktunya kayak gitu saat itu. Nah waktu itu memang yang ada di bayangan saya, oh ternyata memang saya berusaha tegar ya gitu ya ke adik-adik. Iya, anak sulung kan? Iya. Tentang rezeki, kemudian tentang kebayang nih nanti bakal jadi wali buat adik-adik. Betul. Terus dan sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu saya ya tenang jalaninnya, karena insya Allah rezeki itu pasti ada jalannya, pasti menemukan jalannya. Udah didampingin iman. Ya, dan berjalan setahun. 2 minggu setelah Bapak meninggal, saya waktu itu udah magang. Jadi magang karena memang udah jadwalnya gitu ya. Alhamdulillah di sana masuk. Kemudian saya ngajar juga. Sambil ngajar, terus ada beasiswa gimana dihemat. Terus adik-adik juga macam-macam lah, ada yang ngajar, ada yang ikut lomba. Gimana kita bareng-bareng bantu keluarga kayak gitu. Dan alhamdulillah banyak tetangga-tetangga, teman Bapak, teman Ibu itu banyak yang bantu. Jadi selama itu alhamdulillah selalu ada rezekinya. Alhamdulillah selalu ada rezekinya kayak gitu. Ini entah ibu atau bapak, bagaimana mereka itu sehari-hari? Apakah kayak ada satu amalan khusus yang selalu beliau lakukan? Tahajudnya kah? Atau bacaan Qurannya kah? Sampai istilahnya 16 ini ya Allah aja yang jaga gitu. Yang secara matematika kan gimana cara menuhinnya? Barangkali orang tua mungkin. Ya jadi dari orang tua memang lebih banyaknya dialog-dialog ya tentang keimanan. Sering ngajak ngobrol. Kayak gitu. Pernah saya juga waktu itu mulai banyak aktivitas kan di kampus, di Salman, akademik. Saya pernah cerita ke Bapak, almarhum Bapak, apakah baiknya dilepas nih, salah satunya saya fokus belajar aja atau gimana. Kata Bapak itu, kita nggak tahu mana nih jalan kebaikan yang akan Allah buka dari berbagai aktivitas tadi. Jadi ya bersandar aja ke Allah, sambil memeragakan bersandar gitu. Ya bersandar, jadi nyender. Iya nyender, santai aja gitu. Diserahkan kepada Allah. Kita tempuh apa yang memang jadi tugas kita kayak gitu. Jadi kalau bicara amalan-amalan ya alhamdulillah itu mah umumnya seorang muslim mungkin ya kayak gitu. Seperti apa? Jadi yang lebih ditekankan itu bagaimana kita nanti hidup bukan hanya di dunia, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Setiap pilihan harus ke sana gitu. Acuannya. Patokannya itu ya. Patokannya itu. Jadi bukan nilainya, bukan bahkan nanti kekayaan atau apanya, tapi mendekatkan kita ke Allah atau tidaknya. Dan amalan itu kan hati-hati teman-teman, ibadah itu nggak cuma yang mahdoh,
mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya kayak sholat dan lain-lain. Tapi kan juga ada ibadah yang ghair mahdoh. Contoh kayak amalan hati. Sebagaimana beliau mengingatkan terus anak-anaknya untuk selalu kembalikan lagi kepada Allah, nyandari juga ke Allah. Di saat yang lain, naudzubillah, ada yang mendorong anaknya percaya diri, tapi karena kan bapakmu adalah aku, kan bapakmu kaya, bapakmu segala-galanya. Ini kembalikan lagi, kita tetap percaya diri, tapi karena yakin di belakang kita ada Allah yang maha kaya, maha kuat, yang luar biasa, yang gak mungkin zolim sedikit pun kepada kita hamba-hambanya. Keren banget, Masya Allah. Yang kali satu nur pisan. Makasih banyak. Doa, ilmu dan nasihatnya, doain aku juga. Dan mudah-mudahan yang nonton ini bisa terinspirasi untuk yuk, cita-cita itu gratis, jadi jangan ragu. Dan sudah mah gratis, kita punya Allah yang maha hebat. Tinggal kita melayakkan diri di hadapan Allah untuk layak nggak dikabul cita-citanya. Semoga dikabul semua cita-citanya, dan itulah hikmah di hari ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap selalu di acara Sah, selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.